Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listianti Dewi Astuti, mahasiswa S3 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang. Kali ini kita akan membahas tentang buku Charles R. Greer yang berjudul Strategic Human Resource Management pada section 5 tentang High Performance Human Resource Practices atau praktik sumber daya manusia berkinerja tinggi. Saya mengajak teman-teman semua untuk membayangkan situasi ini. Bayangkan Anda baru saja diterima di perusahaan impian Anda. Anda sudah sangat lama mengimpikan untuk bisa bekerja di perusahaan itu. Lalu akhirnya Anda diterima. Kemudian setelah beberapa lama, sudah lewat 1 tahun, lewat 2 tahun, Anda merasa kok tidak bisa berkembang ya diri saya ini ya. Kok atasan saya atau manajer saya jarang sekali memberikan feedback atau umpan balik. Kemudian pelatihan-pelatihan yang Anda ikuti rasanya seperti sekedar formalitas aja, tidak ada kesinambungan, tidak ada urgensinya, seperti rasanya nggak ada manfaatnya bagi diri kita. Kemudian setelah itu Anda mulai berpikir bahwa Anda ingin resign, Anda ingin mengundurkan diri. Anda sudah mulai mencari-cari atau membayangkan begitu bahwa sepertinya kerja di perusahaan lain lebih enak ya, nggak perlu lagi bekerja di sini gitu, karena rasa-rasanya saya tidak berkembang di perusahaan ini. Hal-hal itu sering terjadi di tempat lain, jadi Anda tidak sendirian. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ternyata belum bisa menerapkan manajemen sumber daya manusia yang strategis, yang bisa mengembangkan manusianya di dalam perusahaan itu. Nah, kenapa sih kok ini bisa terjadi begitu di perusahaan? Mengapa banyak perusahaan yang gagal mengelola sumber daya manusia dengan efektif? Dan lebih penting lagi, bagaimana kita bisa mengatasi kendala ini? Untuk menjawabnya, kita akan membahas lebih dalam tentang buku Strategic Human Resource Management section 5 yang menjelaskan tentang praktek-praktek krusial dalam manajemen sumber daya manusia. Pembahasan kita nanti tidak akan hanya berfokus pada industri-industri atau perusahaan-perusahaan, tapi kita juga akan mencoba menarik ke arah pengembangan pendidikan vokasi gitu ya. Walau bagaimana lulusan-lulusan dari pendidikan vokasi akan sangat berpartisipasi dalam pengembangan organisasi di masa yang akan datang. Topik utama pembahasan kita adalah tentang human resource practices atau praktek-praktek dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian kita juga akan membahas tentang perdebatan antara pendekatan universal dan pendekatan perspektif kontingensi atau universal practices versus contingency perspective. Kemudian kita juga akan mencoba mengupas begitu tentang bagaimana perubahan teknologi atau digitalisasi dapat mempengaruhi praktek-praktek pengembangan sumber daya manusia. Kita akan memulai pembahasan dengan mencoba melihat mengapa sumber daya manusia itu sangat penting. Nah, sumber daya manusia atau manusia itu merupakan aset paling signifikan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Tidak peduli seberapa maju negara itu, tidak peduli seberapa banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan, dan tidak peduli seberapa canggih teknologi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu, kalau sumber daya manusianya itu tidak digarap dengan baik, maka produktivitas organisasi akan sangat terhambat, bahkan bisa akan tetap rendah, tidak akan naik-naik. Nah, menurut Greer, ada beberapa elemen utama dalam praktik pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah seleksi yang ketat dalam proses rekrutmen. Seleksi ini memastikan bahwa hanya individu yang terbaik atau the best of the best yang akan direkrut ke dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Pelatihan ini harus dilaksanakan secara ekstensif, kemudian memberikan keterampilan yang terus berkembang agar tenaga kerja ini tetap relevan di perkembangan teknologi atau di perkembangan sosial dan budaya. Kemudian yang ketiga adalah kompensasi berbasis kinerja. Kompensasi ini dalam bahasa lain bisa disebut sebagai insentif ya. Biasanya dalam bentuk bantuan-bantuan finansial, baik langsung maupun tidak langsung. Misal tambahan gaji, tunjangan, atau juga bisa dalam bentuk saham atau stok begitu, di mana kompensasi ini
dapat memberikan penghargaan yang lebih bagi karyawan-karyawan yang memang berkontribusi lebih bagi perusahaan itu. Jadi yang dikasih kompensasi hanya karyawan-karyawan yang memiliki kinerja yang lebih atau dia menggunakan skala berbasis kinerja. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan karyawan dan desentralisasi keputusan. Jadi perusahaan-perusahaan selayaknya membentuk kolaborasi tim begitu, yang dimana tim ini diberikan ruang yang lebih luas untuk mengambil keputusan-keputusan secara otonom, sehingga tidak terlalu mengakibatkan rantai birokrasi yang panjang atau berbelit-belit. Kemudian pada akhirnya ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja, karena semuanya tidak serta-merta selalu bergantung pada top manajemen. Nah, perdebatan yang terjadi adalah apakah keempat komponen utama itu atau keempat praktek utama itu bisa diterapkan di semua perusahaan. Akhirnya mengerucut menjadi perdebatan antara praktek universal versus perspektif kontingensi yang juga dibahas di buku Greer di section 5. Yang pertama kita coba lihat dulu tentang praktek universal. Praktek universal ini adalah sebuah pendekatan yang one fits for all atau satu resep itu cocok untuk semua atau universal gitu. Pendekatan ini percaya bahwa ada strategi pengembangan sumber daya manusia tertentu yang dapat diterapkan di semua organisasi dan pasti berhasil. Itu pendekatan universal. Yang kedua adalah pendekatan dengan perspektif kontingensi. Di perspektif kontingensi ini penganutnya percaya bahwa strategi sumber daya manusia itu harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan, dan kondisi ini merupakan kondisi-kondisi yang spesifik terhadap organisasi itu, misalnya industri, kemudian budaya perusahaan, kemudian ketersediaan sumber daya lainnya, kemudian regulasi pemerintah setempat dan semacamnya. Sehingga mungkin praktek antara perusahaan X dan perusahaan Y bisa berbeda karena kebutuhan kondisi spesifiknya tadi juga berbeda. Nah, contohnya adalah Google nih. Google siapa sih yang nggak kenal Google? Google ini perusahaan yang sudah sangat besar ya. Setiap hari sehari-hari kita selalu pakai produk-produk buatan Google gitu. Google ini contoh perusahaan yang menerapkan strategi sumber daya manusia berbasis inovasi. Google memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Dan strategi ini ternyata memiliki dampak yang sangat baik gitu bagi perusahaan yang bergerak dalam industri teknologi seperti Google. Namun apakah strategi ini cocok diterapkan pada perusahaan-perusahaan manufaktur atau pabrik-pabrik, misal pabrik baut, pabrik sekrup, atau pabrik kaleng? Apakah mereka cocok menggunakan strategi berbasis inovasi? Masalahnya pabrik-pabrik atau industri-industri manufaktur ini mereka mengandalkan efisiensi tinggi dan biaya rendah. Jadi praktek-praktek pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan di industri manufaktur biasanya akan selalu disesuaikan dengan efisiensi tinggi dan biaya rendah ini. Sehingga mungkin mereka lebih cocok menggunakan strategi pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kontrol ketat dan juga membuat biaya operasionalnya itu menjadi efisien. Itu belum tentu inovasi dibutuhkan dengan tingkat urgensi yang tinggi seperti yang terjadi pada Google gitu, karena memang Google dia bergerak di bidang teknologi. Nah, dengan contoh ini bisa disimpulkan bahwa perspektif kontingensi mungkin lebih baik. Menurut Greer juga demikian, bahwa tidak ada strategi tunggal yang bisa berlaku di semua jenis organisasi. Greer juga melakukan pengkajian terhadap berbagai macam penelitian yang dilaksanakan oleh pihak-pihak lain gitu ya. Dalam bukunya, Greer mencoba mengulas dan mengambil perspektif dari berbagai hasil penelitian yang ada. Yang pertama, penelitian dari Mark Huselit tahun 1995 yang dilaksanakan terhadap 825 perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktek sumber daya manusia berkinerja tinggi itu mengalami peningkatan produktivitas dan probabilitas yang signifikan. Kemudian penelitian dari Dellery dan Roti tahun 1996 dalam industri perbankan. Mereka menemukan bahwa keselarasan antara praktik sumber daya manusia dan strategi bisnis
itu dapat menghasilkan laba atau profit yang lebih tinggi. Kemudian penelitian oleh Yun dan kawan-kawan pada tahun 1996, mereka fokus di industri manufaktur. Mereka menyimpulkan bahwa perusahaan yang menyelaraskan strategi produksi dengan sistem sumber daya manusia memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dibandingkan dengan hanya menerapkan praktik universal. Nah, ketiga penelitian ini mendukung argumentasi Greer bahwa high performance human resource practices atau praktek sumber daya manusia berkinerja tinggi itu memang benar-benar bisa meningkatkan kinerja. Selain itu, Greer juga mengkritik begitu tentang kurangnya penelitian-penelitian yang mengkaji pengaruh insentif atau pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan gitu. Ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa nggak ngefek, maksudnya insentif-insentif yang diberikan itu ternyata tidak terlalu berpengaruh pada kinerja karyawan sehingga dia tidak terlalu fokus pada insentif itu. Ada juga penelitian yang menganggap bahwa oh iya memang berpengaruh insentif ini terhadap karyawan, tapi Greer pada posisi dia mendukung. Menurut beliau insentif dan kompensasi itu benar-benar bisa meningkatkan kinerja karyawan. Selain membahas tentang praktek-praktek pengembangan sumber daya manusia, Greer juga membahas tentang tantangan atau challenge dalam implementasi praktek sumber daya manusia. Challenge yang pertama adalah tentang pengukuran keberhasilan praktek pengembangan sumber daya manusia yang ternyata tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi ini merupakan tantangan bahwa apa yang dikatakan berhasil dalam satu perusahaan berdasarkan alat ukurnya dia belum tentu bisa diinterpretasikan dengan hasil yang sama di perusahaan lain, karena perusahaan lain bisa jadi menggunakan tolak ukur yang berbeda. Nah, ini merupakan tantangan yang menurut Greer harus dikaji lebih lanjut begitu sehingga bisa menjawab pertanyaan apakah strategi sumber daya manusia yang diterapkan itu benar-benar efektif atau tidak gitu. Kemudian Greer juga menyoroti tantangan yang disebut dengan masalah korelasi versus kausalitas. Masalah korelasi versus kausalitas ini tuh unik begitu, menggelitik pikiran dan mungkin perlu juga penelitian-penelitian lebih lanjut karena dia mempertanyakan apakah praktek-praktek sumber daya manusia berkinerja tinggi inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan itu menjadi bagus ya? Apakah perusahaan-perusahaan bagus yang sekarang ada seperti mungkin Amazon, Google dan lain sebagainya itu dia bagus karena menerapkan praktek-praktek sumber daya manusia berkinerja tinggi, atau praktek-praktek sumber daya manusia berkinerja tinggi ini tuh sebenarnya hanya bisa dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah sejak awal dia bagus. Jadi seperti berprivilege gitu. Bisa jadi agak ambigu gitu ya ketika kita melihat sebuah perusahaan yang bagus, kemudian kita lihat wah ini bagus sekali nih praktek-praktek pengembangan sumber daya manusianya. Nah, agak ada keambiguan di situ. Apakah perusahaan ini tuh bagus karena praktek sumber daya manusianya bagus, atau karena memang perusahaan ini sudah mencapai dalam taraf yang bagus gitu, akhirnya dia memungkinkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya dengan cara yang sebagus ini gitu. Jadi ini masalah korelasi atau kausalitas gitu. Challenge berikutnya adalah ketidaksiapan dari individu yang ada di perusahaan ataupun organisasi secara keseluruhan untuk melakukan perubahan. Nah, meskipun di luar sana sudah banyak kajian-kajian atau penelitian-penelitian tentang praktek-praktek pengembangan sumber daya manusia yang terbukti meningkatkan produktivitas, meningkatkan profit dan sebagainya, namun banyak juga perusahaan yang ternyata memang belum siap untuk mengimplementasikan itu semua. Bisa jadi karena mereka sulit beradaptasi, karena paradigma yang masih lama, bisa jadi juga karena mereka masih terlalu menganut birokrasi yang berbelit-belit ya, yang biasanya kita sebut sebagai birokrasi yang ribet atau rumit. Nah, bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Jadi apapun yang terjadi dalam perusahaan, apakah itu karyawan keluar, karyawan masuk, keputusan strategis baru dibuat, perubahan-perubahan lainnya, misalnya seperti perubahan dalam tatanan manajemen, perubahan regulasi kebijakan, dan segala macam perubahan atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam perusahaan, alangkah baiknya jika disimpan dalam bentuk data-data.
Nah, dari data-data ini perusahaan akan mampu menelaah, mengkaji, dan membuat justifikasi begitu ya. Kira-kira praktek pengembangan sumber daya mana yang akan cocok untuk dia, gitu, untuk perusahaan itu. Data-data ini juga bisa dipakai untuk membuat prediksi, membuat klasifikasi dan lain sebagainya yang akhirnya akan membuat keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan itu lebih objektif dan sesuai dengan kondisi real atau kondisi nyata. Kemudian solusi yang kedua adalah dengan melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap strategi-strategi pengembangan sumber daya manusia yang selama ini sudah dilaksanakan. Nah, hasil evaluasi ini kembali lagi harus disimpan dalam bentuk data juga yang akhirnya juga bisa dipakai untuk melakukan evaluasi di masa yang akan datang. Satu kritikan saya terhadap buku Greer bahwa di bukunya beliau belum banyak mengupas tentang pengaruh digitalisasi terhadap praktek-praktek pengembangan sumber daya manusia strategis. Padahal sekarang ini perkembangan teknologi, apalagi di bidang kecerdasan artifisial, itu seolah-olah seperti tidak terbendung begitu ya. Bagaimana cara kita untuk mengelola tenaga kerja itu juga berubah karena adanya perkembangan teknologi ini. Salah satu contoh yang terjadi adalah penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence dalam proses perekrutan. Seperti kita ketahui, HRD itu biasanya dia harus membaca atau mengamati beribu-ribu CV yang masuk ya, CV dari pelamar pekerjaan yang masuk ke beliau. Nah, dengan adanya artificial intelligence, maka CV-CV tadi bisa disaring dulu nih sama kecerdasan buatan, sama AI. Kemudian AI ini akan memfilter kira-kira CV mana yang cocok gitu sesuai dengan requirement, sehingga nanti HRD tinggal melakukan finalisasi terhadap keputusan itu. Kemudian selain penggunaan AI dalam rekrutmen, sekarang juga sudah mulai digunakan HR analytics atau analisis HR yang menggunakan data. Jadi data-data ini yang seperti tadi saya sampaikan, data-data ini yang dikumpulkan mungkin dalam kurun waktu tertentu, beberapa tahun begitu, kemudian dipakai untuk memahami berbagai macam anomali atau berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi dalam perusahaan. Bisa juga dipakai untuk melakukan prediksi, kemudian dipakai juga untuk mengembangkan decision support system atau sistem pendukung keputusan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis di perusahaan. Juga bisa dipakai untuk memahami produktivitas, kemudian melihat kepuasan kerja dan memprediksi adanya turnover atau memprediksi akan adanya kerugian dan seterusnya. Dampak digitalisasi yang ketiga yang juga sekarang masif dilakukan adalah menggunakan digitalisasi dalam pelatihan ekstensif dan berkelanjutan. Pelatihan-pelatihan ini bahkan di sekolah-sekolah ya, tidak hanya di perusahaan, biasanya menggunakan platform-platform digital atau massive online open course yang berbasis teknologi, bisa menginkorporasikan teknologi semacam VR, virtual reality atau augmented reality yang bisa dipakai untuk menunjang penguatan keterampilan dan pengetahuan dari karyawan perusahaan, terutama di bidang-bidang teknis. Dampak digitalisasi ini dan juga perubahan-perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi non-kependidikan, tapi juga dirasakan oleh pendidikan vokasi. Nah, teknologi ini dapat digunakan oleh pendidikan vokasi untuk lebih memahami kebutuhan-kebutuhan keterampilan yang ada di dunia kerja. Misalnya, sekolah-sekolah vokasi SMK atau politeknik yang mengalami keterbatasan peralatan praktik, mereka bisa menggunakan teknologi seperti augmented reality untuk melakukan simulasi tentang
proses-proses produksi yang ada di perusahaan-perusahaan, sehingga mereka tidak benar-benar blank begitu, tidak terlalu teori aja. Mereka juga bisa melakukan simulasi meskipun mereka tidak memiliki alat fisiknya. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan keterampilan yang dimiliki oleh lulusan sekolah vokasi dan requirement atau kebutuhan keterampilan yang diinginkan oleh perusahaan. Kita telah membahas praktek-praktek sumber daya manusia berkinerja tinggi, perspektif universal versus kontingensi, serta tantangan-tantangan dalam penerapan praktek sumber daya manusia beserta penelitian-penelitian terkait. Tapi ada satu pertanyaan penting, bagaimana perusahaan memastikan bahwa karyawan mendapatkan umpan balik yang benar-benar membantu mereka untuk berkembang? Salah satu solusinya adalah dengan umpan balik 360 derajat atau 360 degree feedback. Umpan balik 360 derajat adalah sistem di mana karyawan menerima evaluasi tidak hanya dari atasan mereka, tapi juga dari rekan kerja, bawahan, bahkan pelanggan. Dalam Strategic Human Resource Management, Greer menyoroti studi kasus menarik dari Otis Elevator Company, perusahaan yang merevolusi sistem evaluasi karyawannya. Mengapa Otis Elevator membutuhkan sistem umpan balik yang lebih baik? Otis menghadapi masalah umum dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu sistem penilaian kinerja yang lambat, tidak efisien, dan kurang objektif. Karyawan merasa evaluasi yang mereka terima itu bias, dipengaruhi oleh hubungan pribadi dengan atasan atau semacam like and dislike begitu. Kemudian manajer kesulitan mendapatkan feedback yang akurat tentang keterampilan kepemimpinan dan kinerja tim. Kemudian sistem berbasis kertas terlalu rumit dan ternyata memakan waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi ini, Otis memutuskan untuk merevolusi proses evaluasi mereka dengan menerapkan sistem umpan balik 360 derajat berbasis digital. Bagaimana cara kerja umpan balik 360 derajat di Otis? Cara kerjanya, karyawan dinilai berdasarkan kepemimpinan, kerja tim, keterampilan teknis, dan kontribusi mereka. Lalu umpan balik dikumpulkan dari berbagai sumber, dari atasan, dari rekan kerja, dan juga dari pelanggan. Sistem ini dilaksanakan dengan berbasis online yang memungkinkan tanggapan anonim dan terenkripsi dari berbagai pihak. Lalu hasil evaluasinya itu diproses dalam hitungan hari, jadi lebih cepat, tidak dalam hitungan minggu. Pendekatan multisumber ini menghasilkan evaluasi yang lebih seimbang, lebih adil, dan lebih transparan dibandingkan dengan sistem penilaian tradisional yang hanya mengandalkan penilaian dari atasan saja. Lalu bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan dari umpan balik 360 derajat? Kelebihannya yang pertama adalah mengurangi bias. Mengurangi bias ini dapat dihasilkan dengan cara mengumpulkan input dari berbagai sudut pandang. Kemudian memberikan karyawan pemahaman yang lebih luas tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Kemudian mendorong kinerja tim karena karyawan tahu bahwa rekan kerja juga akan menilai mereka. Jadi tidak hanya dari atasan saja. Lalu, sistem ini juga mampu mengembangkan kepemimpinan, terutama dalam hal komunikasi dan empati. Namun pelaksanaannya juga tidak lepas dari berbagai tantangan dalam penerapannya ya. Tantangan yang pertama terkait dengan anonimitas yang ternyata bisa menyebabkan umpan balik yang kurang jujur. Beberapa orang mungkin menghindari kritik yang sebenarnya diperlukan. Kemudian sistem ini membutuhkan pelatihan khusus agar karyawan tahu bagaimana cara memberikan umpan balik yang membangun. Tantangan lainnya adalah bahwa sistem ini tidak selalu cocok untuk semua organisasi. Beberapa industri lebih mengandalkan metrik kinerja kuantitatif dibandingkan evaluasi berbasis opini. Greer menekankan bahwa umpan balik semata tidak cukup. Perusahaan harus terus-menerus menghubungkan umpan balik dengan program pengembangan karyawan agar dampaknya benar-benar efektif. Lalu bagaimana implikasi praktek ini bagi sumber daya manusia dan pendidikan vokasi? Bagi perusahaan, organisasi harus selalu melakukan modernisasi sistem evaluasi kinerja, beralih dari model top-down
ke umpan balik multisumber seperti feedback 360 derajat ini. Kemudian HR harus selalu memastikan bahwa umpan balik digunakan untuk pengembangan, bukan sekedar untuk penilaian. Kemudian perusahaan juga perlu melatih karyawan dalam memberikan umpan balik yang membangun agar sistem ini benar-benar bisa bermanfaat. Nah, bagi pendidikan vokasi, sekolah vokasi dapat mengintegrasikan evaluasi berbasis rekan kerja dalam proses pembelajaran. Jadi, saling teman sejawat, saling memberikan feedback. Kemudian, guru juga harus mengajarkan kepada siswanya cara memberikan dan menerima umpan balik. Bahwa memberikan dan menerima umpan balik ini akan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja yang lebih profesional. Kemudian lembaga-lembaga pelatihan atau dunia pendidikan vokasi pada umumnya dapat menggunakan teknologi digital untuk mengumpulkan dan menganalisis umpan balik serta kinerja mereka selama siswa ini menjalani praktik kerja lapangan atau magang. Nah, pelajaran utama yang bisa kita petik dari sistem feedback 360 derajat ini adalah bahwa evaluasi kinerja itu bukan hanya tentang bagaimana menilai seseorang, tapi juga bagaimana membantu mereka untuk bisa terus berkembang. Oke, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Apa sih kesimpulannya dari pembahasan kita pada hari ini? Kesimpulannya yang pertama adalah bahwa praktik sumber daya manusia berkinerja tinggi atau yang di dalam bukunya Greer disebut dengan High Performance Human Resource Practices ternyata memang bisa meningkatkan performa organisasi, tetapi harus disesuaikan dengan konteks masing-masing. Ini sejalan dengan perspektif kontingensi yang tadi kita bahas. Kemudian digitalisasi atau perkembangan teknologi juga akan terus mengubah cara kita mengelola tenaga kerja dan kita harus siap mengadopsinya. Jadi kita nggak boleh ketinggalan teknologi-teknologi yang terus berkembang ini harus kita sambut dengan ikut berlari. Walau bagaimana kita juga harus siap dengan perkembangan zaman. Kemudian pendidikan vokasi baik sekolah menengah kejuruan ataupun politeknik harus bertransformasi untuk mengurangi kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri. Berikutnya, semua organisasi harus mencoba menerapkan strategi sumber daya manusia yang lebih fleksibel sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing perusahaan dan juga berbasis bukti atau berbasis data, evidence-based human resource practices. Jika kita bisa melakukan ini semua, maka kita akan mendukung munculnya tenaga-tenaga kerja yang lebih kompetitif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global.